Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Setiap bulan di minggu pertama sama-sama kita berkomitmen untuk hadir, dan apapun kegiatan luar kita coba untuk meninggalkan, kecuali yang sifatnya darurat. Sebelum kita masuk kepada acara selanjutnya, kita isi sedikit dengan beberapa pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 15 menit atau 20 menit. Yang pertama dulu, bahwa salah satu amalan terbaik, pekerjaan terbaik adalah menjadi guru. Karena makin banyak manfaat yang diperoleh orang lain daripada kita, makin tinggi nilai fadilah dan keutamaannya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, mayan paunas, orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Sehingga fadilah atau keutamaan, keistimewaan mengajar atau mendidik, formal atau informal, di kelas ataupun di luar kelas, apapun yang kita ajarkan kepada orang lain sehingga dia berilmu dan tahu mengerti dia, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, kebahagiaan hidup dunianya, maka setiap dia mengamalkan, mengerjakan, melakukan atau menghentikan amalan atau apa yang dilarang itu, di samping orang itu mendapat pahala ganjaran, kita yang mengajari, yang menunjuki, yang menuntun, yang membimbingnya juga mendapat pahala, tidak kurang dan tidak mengurangi pahala orang yang beramal. Ini yang pertama saya ingatkan kepada kita semua. Bahkan itu tidak terhenti hanya ketika kita hidup, sampai mati pun gairu mamnun, ya, tidak henti-henti, tidak putus-putus. Baik itu melalui karya tulis ini, ataupun lisan, sekarang tambah lagi dengan tayangan, tontonan. Setiap kali orang membacanya, mendengarkannya, melihatnya, diamalkannya atau tidak diamalkannya, kita sudah menyebarkan kebaikan, apalagi diamalkannya. Ini termasuk kepada hadis Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min hasanati min ba'di mauti. Di antara hal yang akan terus mengalir, menyusul, menemui seseorang setelah kematiannya daripada perbuatan baiknya adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu allama, yang allama, dia mengajarkan ilmu, dan nasyara, dia menyebarluaskan. Makin tersebar luas
ilmu yang kita ajarkan, atau orang belajar ilmu daripada kita, langsung atau tidak, maka faedahnya, manfaatnya kepada kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, akan terus mengalir. Itulah hebatnya amalan yang sifatnya bukan hanya untuk kepentingan kita. Kalau bahasanya amal sosial. Ada yang sifatnya individual, ada yang sosial. Salat itu sifatnya individu. Puasa, haji, umrah, zikir, doa, dan seterusnya. Terbatas kita. Tapi ada amalan yang bukan hanya kita. Faedahnya, manfaatnya, gunanya untuk orang lain, untuk orang banyak. Umumnya ganjaran atau pahala yang sifatnya jariah itu adalah perbuatan kita, amalan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan ketika hidup untuk orang lain. Walaupun orang lain itu anak, waladan salihan tarakahu, misalnya anak saleh yang ditinggalkannya, anak orang lain, iyalah. Apa seorang meninggalkan anak yang saleh, baik langsung dia ajarkan atau tidak langsung, yang jelas anak itu usaha orang tua. Apalagi orang tuanya bukan hanya melahirkan, bukan hanya membiayai, juga langsung mengajarnya, atau mendapat pelajaran anak itu dari orang tuanya. Itulah yang tidak putus-putus. Begitu juga orang banyak, orang lain. Sifatnya sosial. Kalau kucing yang mati, tidak akan terdengar lagi ngeongnya. Tapi kalau harimau yang mati, belangnya masih ada. Gajah yang mati, gadingnya masih tinggal. Walaupun dibuat orang untuk cangklong, tidak masalah, itu orang yang buat. Jadi jangan kita hendaknya hidup ini, amalan kita, perbuatan kita, sehabis kita tidak ada lagi. Habis dia. Dalam istilah agamanya umur kedua. Umur kedua artinya seakan-akan dia masih hidup, dia sudah mati. Tapi karena amalannya, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya masih dipakai orang, dipergunakan orang, dimanfaatkan orang, diamalkan orang, seakan-akan dia masih hidup. Umur kedua. Nah, salah satunya guru. Bukankah kita mendapat ilmu sekarang? Bisa apa-apanya kita sudah tahu itu karena guru. Yang mula-mula sekali berjasa kepada kita guru-guru SD. Kalau dalam agama ya guru ngaji. Dari mereka lah kita kenal alif bata. Dari mereka lah kita kenal ABC. Dulu di tahun 70-an namanya ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Ini adik Budi, ini kakak Budi. Dari mereka kita tahu. Dan jasa guru SD itu menurut saya melebihi jasa dosen, jasa guru besar. Karena guru besar hanya melanjutkan, hanya merintis kan guru SD. Jadi istilahnya al-fadlu lil muftadi, keutamaan itu bagi sang perintis pemula. Wa in ahsana al-muqtadi, walaupun yang melanjutkan lebih hebat, lebih luar biasa, tapi keutamaan merintis tidak akan diraih oleh orang yang pemula, oleh orang yang melanjutkan. Makanya para perintis, para pelopor, oleh Nabi katakan man sanna sunnatan hasanatan atau sayyi'atan. Siapa yang merintis, mempelopori yang baik atau yang buruk, di samping dia mendapatkan, dia juga mendapatkan
ganjaran daripada orang-orang yang melanjutkannya. Sementara orang melanjutkan dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya melanjutkan. Ini hebatnya dia. Jadi kita yang jadi guru ini, saya pernah katakan kepada ini Al-Mukarram ini, saya tunjuk ulang, tidak masalah. Jangan berhenti mengajar, saya bilang. Walaupun tidak dapat honor, jangan berhenti mengajar. Cari penghidupan, tapi mengajar jangan berhenti. Kenapa? Manfaatnya. Kalau tidak mengajar, kita dicela, kita dikutuk, kita dilaknat. Karena kewajiban orang berilmu mengajar. Karena orang yang mengajar itu, karena dia sudah punya kewajiban mengajar, dia akan terus mengajar, tidak akan berhenti mengajar. Kapan dan di mana saja. Kalau sudah menjadi tabiatnya mengajar, disuruh pun tidak disuruh pun dia mengajar. Ini kepada kita semua saya hanya menganjurkan, jangan berhenti mengajar, mengajarlah. Kapan dan di mana saja. Mengajar itu kan tidak harus pakai papan tulis, tidak harus pakai spidol, tidak harus pakai infokus. Duduk-duduk kita dengan anak-anak, dengan siapa saja, bincang-bincang, mengajar juga. Jangan dikotomi lah mengajar. Dan jangan merasa kita tidak jadi guru kalau kita tidak di lokal, kalau kita tidak di kelas, atau tidak pakai baju batik hitam putih ya, baju PGRI atau baju ASN, dulu namanya Kang Kopri. Enggak, saya guru itu 3, yang mengajar langsung, atau yang kita dapat pelajaran dari dia, atau yang darinya kita belajar, walaupun dia tidak mengajar kita ambil pelajaran darinya. Orang Minang namanya berguru kepada alam. Alam tidak mengajarinya. Alam tidak masuk lokal, tidak masuk kelas. Alam tidak pakai seragam. Tapi orang Minang mengatakan silodang jadikan nyiru. Alam terkambang jadikan guru. Orang Minang mengatakan itu. Alam terkambang jadi guru. Itu terilhami oleh ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Maka pesan saya pada kita semua, jangan berhenti mengajar. Jangan berhenti menyebarkan ilmu. Jangan berhenti memberikan hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ditanya atau tidak tanya. Ini Ustaz Deno ini ketika di Mesir, kedengar saya kabar dia bekerja di sana, tidak ngajar dia, untuk tobat dia. Itu doa saya di sini. Waktu dengar dia setelah selesai ngajar, mudah-mudahan tobat. Karena dia jauh ke Mesir bukan untuk bekerja. Cepat dia kembali ke Indonesia, dimanapun dia akan bisa bermanfaat. Dikutuk oleh ilmu kan dunia mal'una, dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat. Yang tidak dilaknat di dunia ini salah satunya orang alim, orang yang berilmu, atau orang yang mengajar. Dunia terlaknat, dikutuk. Apalagi yang orang berilmu tidak mengajar. Kenapa tidak mengajar? Tidak dapat kerja. Ya, kalau kita mengajar membatasi kita mengajar sudah lokal ya enggak. Saya tidak pernah masuk lokal ya. Tidak pernah Bu Retno mengasih tes ya. Habis masuk ya SMA tidak pernah Bu Retno. Tapi saya merasa mengajar. Karena saya menganggap mengajar itu bukan sudah lokal. Ustaz Dian juga sudah lama saya bergaul dengan, tidak pernah dia berbahasa basi. Saya ngajar ya, ngajar matematika tidak pernah ditawarkan. Memang saya tidak mampu matematika.
Seorang mak juga tidak pernah menyuruh saya mengajar. Di Saurangka saya disuruh orang berhenti mengajar. Tidak usah mengajar lokal. Kata kurikulum. Kenapa tidak bidang abi? Barangkali niat bagus. Karena memang saya ada dasar belakang pendidikan. Menyusun RPP dan mana saja. Tapi saya tidak patah hati untuk mengajar. Karena mengajar itu tidak harus di lokal. Saya bikin saja sendiri tutorial saya, cara saya, sudah. Ada orang mendengarkan, sudah mengajar namanya. Inti tekad untuk jangan tidak mengajar. Menurut saya, bersyukurlah kita jadi guru. Dan jangan alihkan mencari kerja untuk tidak jadi guru. Kalau tidak dapat kita di guru nih, penghidupan kita cari penghidupan. Tapi mengajar jangan berhenti, jadi guru jangan berhenti. Saya sendiri kepada anak saya, walaupun anak saya sekarang tidak jadi guru semua, saya tidak bilang, saya bangga kalau kalian jadi guru. Jurusan apapun sekarang pilihlah, tapi harus jadi guru. Karena jadi guru itu bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Nah, termasuk Pak Z, walaupun dia tidak langsung mengajar, tapi beliau membantu orang supaya bisa proses mengajar dan belajar itu terlaksana. Pak Z, Pak Sultan Mencahayo ya, Sultan ya, Pak Sultan Mencahaya ya. Sultan itu mencahaya, kan mengasih sinar lain. Sultan Mencahaya. Pak Saril ya, Saril banyak memetik kebahagiaan Pak Saril di sini. Sekarang sudah mulai beliau mencari pot bunga. Setelah lagi nanam bunga nih. Yang lain saya sindir saja ya. Lanjutkan. Ini yang jomblo ini lama-lama betul ini. Kalau ada yang cantik yang menawar kan banyak. Tidak ada yang ganteng yang gagah kan banyak di sini. Apa cari-cari? Jodoh kita semua. Tapi sayangnya ada guru kita yang menjodoh-jodohkan muridnya. Ini tidak benar. Ini saya ingatkan, tidak sesuai dengan pilar kita. Janganlah menjodoh-jodohkan murid. Kita saja yang mencari jodoh. Jodoh kita tidak ketemu. Masa murid jodoh-jodoh? Ini comblang dia ya. Dia hanya mengantarkan jaket anak, mengantarkan surat anak. Jadi guru favorit ini kiranya bukan favorit mengajar, favorit untuk menjodohkan. Ya, janganlah. Jangan. Kalau mereka anak-anak mencari kumbang, mencari bunga mekar mereka itu tidak salah kita, memang masanya. Tapi janganlah kita mengantar kumbang ke bunga, itu berbahaya ini. Ya boleh no. Masing-masing kita nih carilah Ustaz Kamil, jangan lama-lama betul. Sunnah Nabi kan, angkihul ayyama nih. Ya. Kembali kita yang tadi, ini pesan saya sanggaplah saya ini orang sudah tua di sini daripada yang muda-muda nih. Pesan saya begitu. Tidak ada pekerjaan yang terbaik, amalan terbaik selain jadi guru. Selain mengajar, mendidik orang. Tak bisa dihargai dengan apapun. Cuman ikhlaslah. Berkali-kali saya serukan ikhlaslah. Ikhlas itu bukan berarti tidak terima honor, bukan tak boleh terima tunjangan, bukan, itu salah definisi ikhlas. Niat kita untuk mengajar itu bukan mencari tunjangan, mencari honor, tapi mengajar. Honor dan tunjangan apa namanya itu hak kita. Minta hak kita. Sudah boleh minta nanti, kan setengah 3 boleh minta nanti. Tapi motivasinya yang mendorong kita untuk pergi mengajar itu bukan itu. Bukan itu. Kalau itu sudah habis dia. Tidak ada nilainya. Siapapun yang datang ke pondok kita habis tadi, kalau motivasinya bagus untuk bisa terwujudnya sini ilmu yang terus menyebar, meluas, siapapun kita di sini, apapun status kita, selagi itu niat kita sudah masuk saham.
Kan kita ta'awanul albiri. Kita sudah bertahun saling kerjasama, bantu-membantu. Di rumah sakit itu kan bukan dokter semua. Dokter semua. Di mana kerja rumah sakit? Di mana dokternya dulu? Ini salah paham ini. Sapam juga ada rumah sakit. Tukang sapu juga, tukang cuci juga ada rumah sakit. Tukang bikin minuman juga ada rumah sakit. Saya dulu lama di rumah sakit bekerja sebagai pembimbing rohani. Lama. Berapa tahun ya lama saya di rumah sakit stroke. Tapi bukan untuk kelam pasien, untuk kelam para dokter. Lama juga. Nah, ini ngisi pesan-pesan atau tausiah. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua untuk habis center ini. Dan barangkali saya sendiri bertekad untuk tidak pernah berhenti mengajar. Walaupun sebentar lagi tanggung jawab saya sudah mulai saya alihkan sedikit demi sedikit. Karena saya juga berprinsip tidak harus kita selalu selama-lamanya. Harus merunduk ke bawah, lihatlah. Saya itu yang saya pakai prinsip. Di tahun 2024 nanti tidak saya lagi yang akan menanggung-jawabi di dalam ini. Paling-paling nama saya saja tercantum. Karena ingin saya ini berkembang di tenaga-tenaga yang memang mampu untuk mengembangkannya. Dan barangkali sebagai pesanlah dan tausiah sebagai penutup saya sampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita sekarang seorang guru, tenaga pengajar, bersikaplah kita sebagai seorang guru, sebagai tenaga pengajar. Kalau di Habis Center ini tambah satu lagi. Bukan hanya guru, tenaga pengajar, tapi kita di pondok. Mari kita sesuaikan dan menyesuaikan diri kita dengan pondok. Karena pondok bukan sekolah, pondok bukan madrasah. Pondok adalah satu lembaga yang dalam pondok itu ada pendidikan. Untuk itu lebih-lebih yang backgroundnya belum pernah di pondok atau belum pernah mengelola pondok atau hidup di pondok, sesuaikanlah. Kita ini kan kita masuk ke pondok, sesuaikanlah kita dengan pondok. Dari semua sisi lah, semua hal. Kalau istilah orang politiknya maju bersama, jangan maju sendiri-sendiri. Sama-sama maju bersama. Jangan ada kotak-kotak, blok-blok. Biarlah Amerika dengan Soviet saja yang pakai blok. Dalam kebaikan jangan berblok-blok kita. Itu harapan saya untuk semua. Apalagi kita sudah mulai menerima murid baru yang sekarang mendaftar sudah lebih 200 lebih 215. Kita hanya 350 menerima karena keterbatasan sarana kita. Di samping tidak bisa kita pacu, juga pinggang kita sudah payah ini. Membagi-baginya. Karena taksin saya 5 tahun sekolah ini baru kita bisa bernapas lega. Minimal saya bisa bernapas lega 5 tahun. Rencana saya setelah 5 tahun saya bernapas lega. Tapi sudah 3 tahun ini saya sudah mulai lega. Karena sudah banyak kita di sini.
Surabaya kami bisa melanjutkan Abicenter ke depan. Saya doakan semoga kita sudah masuk tahun ketiga, 2,5 tahun jalan, dan kita sekarang sudah masuk kepada semester ya. Dihitung-hitung semesternya sudah semester 5 ini. Semenjak awal ya. Ya, selamat. Semester 5. Semester 5. 2,5 tahun. Sering saya ulang-ulang itu 2,5 tahun itu, karena saya merasa sangat bersyukur kepada Allah. Kalau tidaklah karunia Allah, tidak bisa seperti ini, tidak bisa. Kenapa? Karena saya termasuk salah satu orang yang merintis semenjak awal. Tiba-tiba seperti ini suatu hal yang tidak bisa dilukiskan. Rasa syukur itu dengan kata-kata tidak bisa. Barangkali sebagian kita karena tidak mengikuti proses semenjak awal. Bahkan yang mengikuti proses semenjak awal dulu 2 orang di sini, 3 orang, Pak Luzadi, Pak Saiful, dan Bu Yurnel. Ya, Bu Yurnel. Bu Yurnel tahun kedua. Untuk itu saya maka lebih mempercayakan bidang-bidang tertentu kepada anak tertua. Pak Luzadi anak tertua, Pak Saiful anak tertua. Karena beliau yang dulu di sini tahun 90 awal, jumlah murid 16. Kemudian sisa 12, kemudian tinggal 9. Nah, mereka lah yang merasakan semenjak awal bagaimana kegembiraan sangat. Atau yang kesini 3 tahun yang lampau, yang masih ini rimba, semak, bangun-bangun tua yang sudah rapuh dan lapuk. Ada sekian banyak ulal kubra di sini. Mengikuti semenjak itu, dia menyadari bahwa ini tidak ada kesyukuran hari ini yang seperti ini. Kenapa saya ulang-ulang? Harus diulang-ulang. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Terus ceritakan supaya kamu yang menceritakan bersyukur dan yang mendengar pun bisa bersyukur. Biarlah saya ada orang dibilang orang nyinyir itu ke itu, saya bilang iya harus diulang-ulang. Kalau kita lupa di nikmat. Orang kalau sudah lupa di nikmat nanti timbul sombongnya, timbul angkuhnya. Nah, saya tidak akan terus mengulang. Setiap pertemuan berkali saya ulang terus. Jangan lupa. Kita 2,5 tahun sekarang sudah 800, jangan lupa. Kita sebanyak ini jangan lupa. Tidak, saya akan terus mengulang. Ini semata-mata rahmat Allah, karunia Allah kepada kita. Dan tentu bagi Ananda yang baru kemarin mengajar di tahun ini tentu tidak mengikuti semenjak awal. Siapa yang baru 6 bulan ini mengajar? Nih, Teguh. Yang Putri? Pasti tidak bisa mengikuti semenjak awal. Tapi dengar-dengar ada kan? Dengar-dengar ada. Semuanya yang berkuasa yang menggerakkan. Untuk itu saya himbau kita semua, mari kita jaga sarana ini atau pondok ini secara keseluruhan kita jaga, sama-sama kita jaga, baik yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya tidak fisik ke depannya. Karena cita-cita saya di sini sampai perguruan tinggi nih. Rencana besok ini SD. Itu pun kalau Allah izinkan di
Cuma lihat situasinya dulu. Kenapa SD yang dekat sini belum ada? Dulu bicara dengan orang Fatimah di luar, TK Fatimah, SD lah. Kemana anak kita ini akan pergi? TK Fatimah. TK Fatimah ini sini dulu. Ini bangunan Waseda lama. Ini TK Fatimah. Ya Pak Zadi, TK Fatimah. Jadi ketika mati ini dialihkan ke masjid. Dikelola oleh pihak masjid. Asalnya sini TK Fatimah. Mula-mulanya itu di Rawang, di dekat Masjid Rawang. Itu mamanya Ibu Reni, tim pengajarnya dulu. TK Fatimah di samping Masjid Raya, Masjid Rawang. Masjid Rawang ku namanya pun tidak kenal. Itu, itulah rintisan-rintisan dulu yang kita berdoa kepada Allah agar para perintis-perintis mereka bergembira sekarang, baik perintis awal atau perintis kedua, bergembira dengan itu semua. Dan saya rasa sampai situ tausiah apalah namanya untuk pertemuan ini diakhiri dengan alhamdulillah.